Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Handita Pramasiwi dengan NIM K2319038 dan Hanifah Stianing Budi dengan NIM K2319039 Universitas 11 Maret. Di sini kami akan membahas mengenai parameter statistik, di mana pada bab ini berisi mengenai penentuan parameter alfa dan beta yang terdapat dalam fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Parameter tersebut telah diperkenalkan untuk menampung kekekalan energi dan jumlah partikel yang dimiliki oleh assembly. Pada bab parameter statistik, kita akan membahas 4 poin subbab. Untuk yang pertama, parameter beta. Kemudian poin kedua mengenai ketergantungan beta pada suhu, pada poin ketiga menentukan beta dari energi rata-rata, dan pada poin keempat itu menentukan parameter alfa. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai parameter beta. Cara menentukan parameter beta adalah dengan mencari konfigurasi dengan probabilitas terbesar. Di sini kita menggunakan dua pengali Langley, yaitu alfa dan beta, untuk mengakomodasi syarat batas bahwa jumlah energi sistem dan energi assembly itu harus konstan. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa jumlah sistem yang menempati kelompok energi dengan energi rata-rata ES dan mengandung keadaan sebanyak GS itu memenuhi persamaan, yaitu NS sama dengan GS dikalikan E pangkat alfa ditambah beta ES. Untuk secara fisiknya diyakini bahwa tidak mungkin ada energi sistem yang memiliki energi tak berhingga. Maka dari itu, jika ES bernilai tak berhingga, maka NS-nya haruslah bernilai 0. Nah, di sini disajikan sebuah gambar, di mana gambar ini menjelaskan mengenai dua buah assembly yang terisolasi. Pada dua buah assembly ini kita asumsikan berada pada suhu yang sama, atau kita misalkan T. Sehingga dua buah assembly ini berada pada kesetimbangan termal. Untuk assembly yang pertama itu memiliki N1 sistem, dan untuk assembly yang kedua itu memiliki N2 sistem. Nah, pada salah satu sisi dari masing-masing assembly ini dilepas, dan dua assembly ini dikontakkan pada sisi yang dilepas tersebut. Setelah dikontakkan, dua assembly ini akan menjadi sebuah assembly baru yang tetap terisolasi dari lingkungan. Nah, di sini dimisalkan permukaan kontak dari dua assembly ini dipasang dinding sehingga tidak ada pertukaran sistem antara dua assembly, namun tetap ada pertukaran energi. Akibatnya, sebelum dan sesudah dua assembly ini disatukan, jumlah partikel di sebelah kiri maupun di sebelah kanan itu tidak akan berubah. Namun, energi yang dimiliki oleh masing-masing assembly dari assembly awal itu dapat berubah. Karena assembly gabungan terisolasi dari lingkungan, maka pertukaran energi antar dua assembly awal tidak mengubah energi total pada assembly gabungan, sehingga nilai dari N1 dan N2-nya adalah konstan. Untuk U-nya dapat dituliskan sebagai sigma S dari N1S dikali E1S ditambah sigma S dari N2S dikali E2S, sehingga hasilnya pun didapatkan konstan. Kemudian dari persamaan itu jika dinyatakan dalam bentuk diferensial bisa dituliskan dengan delta U sama dengan sigma S dari E1S dikali delta N1S ditambah sigma S dari E2S dikali delta N2S, dan hasilnya didapatkan 0. Kemudian ketika dalam keadaan sebelum kedua assembly ini digabung, maka jumlah penyusunan sistem pada keadaan-keadaan energi di masing-masing assembly dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Kemudian ketika dua assembly-nya digabung, dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan W1 kali W2, dan dalam notasi logaritmanya dapat dituliskan ln W sama dengan ln W1 ditambah ln W2. Kita akan mencari konfigurasi dengan probabilitas maksimum, yaitu dengan perhatikan 3 constraint pada persamaan 4 sampai persamaan ke-6.
di mana untuk 3 pengalih Langmuir yang digunakan adalah alfa 1, alfa 2, dan beta. Untuk syarat maksimumnya memenuhi persamaan delta Langmuir ditambah alfa 1 delta N1 ditambah alfa 2 delta N2 ditambah beta delta U itu sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan persamaan ke-9 itu didapatkan delta Langmuir sama dengan delta Langmuir 1 ditambah delta Langmuir 2 itu sama dengan sigma S dari do Langmuir 1 per do N1S dikalikan delta N1S ditambah sigma S dari do Langmuir 2 per do N2S itu dikalikan dengan delta N2S. Kemudian untuk persamaan 4, 5, dan 4, 5, 6, dan 11 itu disubstitusikan ke dalam persamaan 10 sehingga didapatkan nilai ini, dan jika disederhanakan itu menjadi sigma S dari do Langmuir 1 per do N1S ditambah alfa 1 ditambah beta dikali E1S itu dikalikan dengan delta N1S ditambah sigma S dari do Langmuir 2 per do N2S ditambah alfa 2 ditambah beta dikali E2S kemudian dikalikan dengan delta N2S itu didapatkan 0. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu ketergantungan beta pada suhu. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu ketergantungan beta pada suhu. Setelah kita tahu bahwa beta itu merupakan fungsi dari suhu, maka kita dapat menentukan ketergantungan beta terhadap suhu. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat mengamati gambar yang sudah disajikan. Di gambar ini menjelaskan bahwa di dalam assembly itu kita meletakkan sebuah pemanas yang dapat mensuplai kalor ke dalam assembly. Nah, untuk energi dalam yang dimiliki assembly itu dimisalkan sebagai U. Kemudian untuk kalornya dimisalkan sebagai dOHI, maka jika ke dalam assembly ini diberikan tambahan kalor ini akan mempengaruhi atau mengubah energi dalam assembly dan melakukan kerja pada assembly tersebut. Nah, hubungan antara perubahan energi dalam, kemudian kalor yang diberikan, dan kerja yang dilakukan ini memenuhi hukum kedua dari termodinamika. Sehingga dapat dituliskan sebagai dU sama dengan dU ditambah dW. Atau jika menggunakan definisi dW sama dengan min PdV, itu dapat dituliskan sebagai dU sama dengan dU min PdV. Karena ada kemungkinan volume dari assembly ini berubah ketika dia menyerap kalor, maka tingkat energi dalam assembly-nya ini juga mungkin berubah. Akibatnya, energi rata-rata sistem dalam satu kelompok energi atau ES-nya itu juga mungkin berubah, sehingga secara umum terpenuhi untuk delta ES itu tidak sama dengan 0. Dengan demikian, jika kita mengingat nilai dari U sama dengan sigma S dari NS dikali ES, itu secara umum bentuk diferensial dari U-nya dapat dituliskan sebagai delta U sama dengan sigma S dari ES delta NS ditambah sigma S dari NS delta ES. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan antara persamaan ke-16 dan persamaan ke-17? Nah, di sini kita mengingat kembali pembelajaran fisika modern, yaitu tentang sumber potensial, di mana di situ dijelaskan bahwa tingkat energi partikel dalam kotak bergantung pada ukuran kotaknya. Sehingga semakin besar ukuran kotak, maka tingkat-tingkat energi makin rapat dan menjadi kontinu ketika ukuran kotak menuju tak berhingga. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita terapkan pada pembelajaran ini, di mana ketika dalam assembly disuplai kalor, maka perubahan tingkat energi dalam assembly itu disebabkan oleh perubahan ukuran spasial dari assembly-nya.
Jadi perubahan tingkat energi dalam assembly atau disimbolkan dengan delta ES merupakan kontribusi dari perubahan ukuran assembly. Sehingga korelasi antara persamaan ke-16 dan ke-17 didapatkan. Untuk suku pertama pada persamaan ke-17 itu merupakan kontribusi dari pemberian kalor. Kemudian untuk suku kedua dalam persamaan ke-17 itu merupakan kontribusi dari perubahan volume assembly. Atau dapat dirumuskan dengan sigma S dari ES delta NS itu sama dengan delta Q. Di sini kita anggap sebagai persamaan ke-18. Kemudian sigma S dari NS delta ES sama dengan min PDV atau bisa kita anggap sebagai persamaan ke-19. Kemudian untuk keadaan apabila tidak terjadi perubahan volume saat penyerapan kalor dituliskan sebagai delta U sama dengan delta Q. Dan untuk syarat konfigurasi dengan probabilitas maksimumnya menjadi delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta Q sama dengan 0. Nah, pada keadaan assembly yang terisolasi, maka jumlah sistemnya tidak berubah sehingga delta N-nya sama dengan 0. Nah, akibatnya pada persamaan ke-21 tadi bisa dituliskan menjadi delta ln W ditambah beta delta Q sama dengan 0 atau dituliskan sebagai delta ln W sama dengan min beta delta Q sebagai persamaan ke-22. Kemudian dengan mengingat ln W itu merupakan sebuah fungsi sehingga delta ln W itu merupakan diferensialnya. Di mana diferensial yang dimaksud adalah diferensial sejati atau merupakan selisih dari dua nilai yang berdekatan. Namun perlu kita tahu juga bahwa delta Q-nya itu bukan merupakan diferensial sejati, sehingga untuk delta Q itu tidak dapat dinyatakan sebagai selisih dari dua nilai pada suatu fungsi. Dengan demikian, ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan ke-22 itu tidak konsisten. Nah, agar konsisten maka ruas kanan ruas kanan itu harus merupakan diferensial sejati. Nah, untuk itu kan dQ-nya itu bisa diubah menjadi diferensial sejati jika dibagi dengan suhu, sehingga walaupun dQ-nya itu bukan diferensial sejati, tetapi jika dituliskan dQ per T atau T-nya itu merupakan suhu, itu bisa dikatakan sebagai diferensial sejati. Sehingga di ruas kanan itu bisa dituliskan sebagai beta itu tak hingga sama dengan 1 per T. Maka persamaan dari beta itu dapat dituliskan sebagai beta sama dengan min 1 per K T, di mana K-nya ini adalah sebuah konstanta dan T-nya itu merupakan suhu. Selanjutnya, kita akan menentukan parameter beta dari energi rata-rata, di mana ini merupakan cara lain untuk menentukan parameter beta menggunakan konsep energi rata-rata yang diturunkan menggunakan teori kinetik gas ideal, di mana kita bisa mendapatkan energi rata-rata tersebut dengan menggunakan konsep kerapatan keadaan. Telah diketahui bahwa jumlah partikel yang berada dalam jangkauan energi antara E sampai dengan E plus dE adalah NEdE sama dengan 2pi dikali Fb dikali 2m pangkat 3 per 2 dikalikan dengan eksponen pangkat alfa ditambah beta E dikalikan E pangkat setengah dE. Kemudian untuk energi rata-rata partikelnya dinyatakan dengan E rata-rata sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari EN dikalikan dengan EdE dibagi integral 0 sampai tak hingga N dikalikan dengan EdE. Kemudian persamaan jangkauan energi disubstitusikan dan hasilnya
E rata-rata sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari eksponen pangkat beta E dikalikan dengan E pangkat 3/2 dE dibagi integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari beta E dikalikan dengan E pangkat setengah dE. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan rantai, maka pembagian pembilang pada persamaan sebelumnya dapat ditulis sebagai integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari eksponen pangkat BE dikalikan dengan E pangkat 3/2 dE sama dengan 1/beta dikalikan dengan eksponen beta E dikalikan dengan E pangkat 3/2 dari 0 sampai dengan tak hingga dikurangi integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari 1/beta dikalikan dengan eksponen pangkat beta E dikalikan dengan 3/2 E pangkat setengah dE. Sehingga hasilnya adalah 1/beta dikalikan dengan eksponen pangkat beta dikali tak hingga dikalikan dengan tak hingga pangkat 3/2 minus 1/beta dikali eksponen pangkat beta dikali 0 kali 0 pangkat 3/2 minus 3/2 beta dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat setengah eksponen pangkat BE dE. Selanjutnya, karena beta negatif, maka E pangkat beta dikalikan dengan tak hingga menuju 0 lebih cepat daripada membesarnya tak hingga pangkat 3/2. Oleh karena itu, perkalian E pangkat beta kali tak hingga dikalikan dengan tak hingga pangkat 3/2 sama dengan 0. Dengan sifat ini, maka suku pertama pada persamaan sebelumnya yaitu 4.27 yang berada di dalam kurung siku nilainya akan sama dengan 0 dan integral pembilang di persamaan 4.25 menjadi integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari eksponen pangkat beta E dikalikan dengan E pangkat 3/2 dE sama dengan minus 3/2 beta dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat setengah eksponen pangkat BE dE. Selanjutnya persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 4.28 di mana setelah disubstitusikan ke dalam persamaan 4.25 didapatkan energi rata-rata sistem menjadi E rata-rata sama dengan minus 3/2 beta dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari eksponen pangkat beta E dikalikan dengan E pangkat setengah dE dibagi integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari beta E dikalikan dengan E pangkat setengah dE. Sehingga hasilnya energi rata-rata akan sama dengan minus 3/2 beta. Yang kemudian karena energi rata-rata ini harus sama dengan 3 kT/2, maka minus 3/2 beta sama dengan 3 kT/2 sehingga diperoleh nilai beta sama dengan minus 1/kT. Oleh karena itu diketahui bahwa nilai ini persis sama dengan persamaan sebelumnya dan hasil ini pun membuktikan bahwa K benar-benar merupakan konstanta Boltzmann karena berasal dari ungkapan energi rata-rata sistem. Selanjutnya kita akan menentukan parameter alfa di mana untuk menentukan parameter pengali Lagrange A diketahui bahwa Ns sama dengan Gs dikalikan dengan eksponen pangkat alfa plus beta Es. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan untuk semua S yang mungkin di mana sigma S dari Ns sama dengan eksponen A dikalikan dengan sigma S dari Gs dikalikan dengan eksponen pangkat beta Es. Selanjutnya penjumlahan di ruas kiri adalah jumlah total sistem sehingga N sama dengan eksponen pangkat alfa dikalikan dengan sigma S dari Gs kali eksponen pangkat beta Es. Persamaan ini selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 4.29 di mana pada suku penjumlahan di ruas kanannya kita mengganti Gs dengan bentuk kontinu. Penjumlahan selanjutnya diganti dengan integral pada semua jangkauan energi yang mungkin.
yaitu dari E sama dengan 0 sampai E sama dengan tak hingga. Bentuk integral yang dimaksud adalah N sama dengan E pangkat alfa dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari 2pi VB dikali 2M pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat beta E dikali E pangkat setengah DE. Sehingga N akan sama dengan 2pi VB dikalikan dengan 2M pangkat 3/2 kali eksponen pangkat alfa kali integral 0 sampai dengan tak hingga dari eksponen pangkat beta E dikali E pangkat setengah DE. Yang kemudian kita sebut sebagai persamaan 4.30. Setelah integralnya diselesaikan, maka suku integral di ruas kanan persamaan ini menjadi minus 1 per beta pangkat 3/2 dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari E pangkat minus Y dikali Y pangkat setengah DY sama dengan minus 1 per beta pangkat 3/2 dikalikan dengan gamma 3/2. Karena terdapat fungsi gamma, maka persamaan dari integral 0 sampai dengan tak hingga dari E pangkat beta E dikali E pangkat setengah DE menjadi minus 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar pi per 2. Nah, kemudian substitusikan persamaan ini ke persamaan sebelumnya. Dan karena nilai parameter beta sudah dibuktikan, maka nilai N akan sama dengan VB dikalikan dengan 2pi MKT pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat alfa. Sehingga parameter alfa akan sama dengan ln N per VB dikalikan dengan 2pi kali MKT pangkat 3/2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.